Nabi Muhammad Abul Qasim. Nah, anak yang kedua namanya Zainab. Ini kita jelasin nanti sebentar lagi. Kemudian Ruqayyah, ya. Kemudian Siti Fatimah, baru Ummu Kulsum. Fatimah itu anak keempat. Ya, cuman karena dia yang memberi keturunan maka disebut lebih dulu. Baru Ummu Kulsum, baru Abdullah. Nah, 6 ini dari Siti Khadijah. Hanya satu dari ibu yang lain, yaitu Maria Al-Qibtiyah, yaitu siapa? Ibrahim, anak laki-laki bernama Ibrahim. Beliau adalah anak Rasulullah dari Maria Al-Qibtiyah, ibunya orang Mesir, ya. Itu secara urutan, ya. Nah, Siti Fatimah sudah disebutin, Fatimah Zahra ba'luha Ali wa ibnahuma Sibtan fadluhum jali wa Zainabun wa ba'laha Ruqayyah wa Ummu Kulsum min zakat radiyah. Kemudian Zainab, padahal anak perempuan pertama Rasulullah adalah Zainab, ya. Nah, Zainab ini menikah dengan Al-As bin Rabi', Al-As bin Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Jadi ketemu sama Rasulullah itu di Abdul Manaf, ya. Al-As bin Rabi' ini punya ibu namanya Halah binti Khuwailid. Jadi kalau Zainab ini ibunya Khadijah binti Khuwailid, kalau Al-As bin Rabi' ibunya adalah Halah bin Rabi'. Jadi sepupu nih, nikah sepupu, ya. Punya anak 2, Ali dan Umamah, ya. Umamah. Adapun Ali ikut sama Nabi, ya, di ketika perang apa? Yang ketika Fathul Mekah, ya, pengembalian apa? Merebut kembali kota Mekah, dibuka lagi. Rasulullah lebih kuat, ambil pasukannya, ambil lagi kota Mekah, tunduk, ya. Nah, di situ saat itu Ali binti Zainab meninggal, ya, masih anak-anak, morohik, peranggang, kalau orang bilang masih anak-anak, ya. Sudah. Nah, Umamah, Zainab bin yang perempuan namanya Umamah binti Zainab binti Al-As. Ini nanti adalah menjadi istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, istrinya selain dari Siti Fatimah banyak, ada beberapa istri, ya. Dan itu wasiat dari Siti Fatimah, kalau aku meninggal engkau menikah dengan Umamah putri Zainab, ponakannya itu, ya, ponakan Siti Fatimah ini Umamah, ya, anaknya Zainab. Nah, menikah sama Sayyidina Ali. Nanti menikah dengan Sayyidina Ali juga udah merasakan sebelum meninggal. Nanti kalau aku meninggal, kau menikah lagi sama Mughirah. Nah, Mughirah bin Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib, ya, cucunya Abdul Muttalib juga, ya. Al-Haris adalah pamannya Rasulullah, punya anak Naufal punya anak Al-Mughirah. Al-Mughirah nanti menikah dengan Umamah, ya, binti Al-As, binti Zainab, ya, binti Muhammad SAW. Ya. Jadi hebat, lihat, bayangin, ini istri wasiatnya, kalau aku meninggal, engkau wahai suamiku menikah dengan ponakanku Umamah. Menikah sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nanti mau meninggal, bilang sama istrinya, nanti kalau aku meninggal, kamu menikah lagi sama Al-Mughirah bin Naufal. Ya, Masya Allah, luar biasa, ya. Wasiat Sayyidina Ali itu, ya. Nah, dari pernikahan Mughirah dengan Umamah punya anak namanya Yahya bin Mughirah, ya. Meninggal Siti Zainab, ya, ketika suaminya Mughirah. Dan Nabi SAW sangat mencintai Umamah. Ini yang harus kita ketahui ini, ya, kan berhubungan sama Nabi Muhammad. Cucunya yang paling dicintai juga oleh Rasulullah adalah Umamah, ya, binti Al-As, ya. Digendong sama Nabi sampai lagi sholat, digendong, Umamah digendong. Nanti dalam riwayat dikatakan beliau itu ngompol nanti hukumnya bagaimana tuh, najis atau tidak. Nah, itu menjadi hukum karena beliau ini Umamah saat itu masih kecil, belum umur 2 tahun, belum minum, belum makan selain ASI, ya. Kalau dalam hukum nanti jatuhnya apa?
apa najis mukhaffafah ya. Kapan nih? Cuman najis mukhaffafah itu laki-laki, bayi laki-laki. Ini kan bayi perempuan. Tidak. Cuman dia cara kebersihannya begitu. Kalau najis mukhaffafah cuma ringan, hilangkan ainnya, bendanya. Kalau ada warnanya dihilangin warnanya, baru disiram, jepret aja, asal mengalir air sudah. Nah sini. Kalau mengalir air begitu kayak di keran itu najis mutawassithah. Ini lebih ringan, cuma sekedar. Ya. Tapi kalau mengalirkan lebih jelas lagi, lebih suci lagi pasti. Ya. Lahir Siti Zainab ini tahun 30 daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah usia 30 tahun punya anak perempuan Zainab. Masih di Mekah berarti. Ya, masih di Mekah. Meninggal tahun 8 Hijriah. Ya. Rasulullah hijrah itu usia 52 tahun. 52 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, dari 30 ke 52 sudah 22 tahun. 8 Hijriah sebelum Rasulullah wafat, Siti Zainab meninggal. Berarti usianya cuma 30 tahun. Ya. Wa ba'daha Ruqayyah, kemudian setelahnya Ruqayyah. Ruqayyah ini adanya Ummu Kulsum. Tapi menikah dengan Sayyidina Utsman lebih dulu, Ruqayyah dulu. Nanti Ruqayyah sakit meninggal, baru kakaknya Ummu Kulsum menikah lagi dengan Sayyidina Utsman. Meninggal juga. Jadi sampai dikatakan Rasulullah, seandainya aku punya putri perempuan lain lagi, aku nikahkan kepada Utsman bin Affan. Ya, jadi Sayyidina Utsman itu diberi gelar Zunnurain wa Hijratain. Dua orang yang memiliki dua cahaya dan yang pernah 2 kali hijrah. Jadi Ruqayyah itu sama Sayyidina Utsman hijrah pertama ke Habasyah, ke Ethiopia, ikut. Ya, ikut. Ya. Menikah dengan Sayyidina Utsman, ya. Hijrah ke Habasyah. Memiliki anak satu, Abdullah. Ya. Jadi Abdullah ini anaknya Sayyidina Utsman. Abdullah bin Utsman bin Ruqayyah. Umur 6 tahun meninggal. Ya. Katanya meninggalnya dipacok ayam. Pacok. Jangan deket-deket sama ayam, anak kecil. Hati-hati sama ayam. Dipacok sama ayam matanya. Di sini ya. Di ini, di fawara mawjuh famat. Bengkak meninggal. Ya. Lahir Siti Ruqayyah tahun 33 Hijriah. 33 dari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi bedanya sama Siti Zainab 3 tahun. Zainab 3 tahun 30, ini Ruqayyah tahun 33. Meninggal ketika datang berita yang dibawa oleh Zaid bin Harithah, membawa kabar gembira bahwa orang-orang musyrik meninggal di perang Badar, banyak kalah. Perang Badar kan menang umat Islam, banyak orang musyrik meninggal. Ketika kabar gembira itu disampaikan oleh Zaid bin Harithah, meninggallah Ruqayyah. Wa Ummu Kulsum bin Zakat radhiyah. Dan Ummu Kulsum setelahnya, ya. Ummu Kulsum kakak sebenarnya, ya. Kakak, ya. Ruqayyah adik, tadi kan udah disebutin ya. Ya. Ini Syekh Muhammad Maliki punya buku ini. Ya. Menyatakan urutannya Ruqayyah dulu, baru Fatimah, baru Ummu Kulsum. Ya. Ummu Kulsum Zakat radhiyah. Ya. Zakat yang ini bagaimana? Namat, tumbuh. Radhiyah dalam keridhaan suaminya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Orang kalau meninggal, istri meninggal, suaminya ridho, ya, tidak ada pemisah antara dia dan surga kecuali kematian. Kalau udah meninggal mendapatkan ridho suami, luar biasa. Ya. Menikah dengan Sayyidina Utsman, Ummu Kulsum sepeninggal Siti Ruqayyah. Maka sebutnya Sayyidina Utsman Zunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kanat indi thalitha la zawwajtuha Utsman." Kalau anak punya anak perempuan 3 lagi, anak kasih Sayyidina Utsman. Mau dikawinin lagi. Dalam riwayat lain, "Lau kanat li 10."
zawaituhunna Utsman. Saya kalau punya anak 10 bahkan, yang berikut lain, aku kawinkan putri-putriku dengan Utsman bin. Kenapa dinikahin Mas Utsman? Karena Utsman orang yang soleh. Ya, hati-hati. Ya. Kita udah menjelaskan ya, khilafah Sayyidina Ali. Riwayat singkat tentang Sayyidina Ali kita sudah jelasin. Maka kita juga harus cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, ini kita sebut ya. Abu Bakar nama aslinya adalah Atiq bin Mughirah bin Quhafah. Namanya Sayyidina Abu Bakar yang asli adalah Abdullah atau Atiq bin Quhafah. Quhafah juga yang asli namanya Utsman. Jadi bapaknya Sayyidina Abu Bakar namanya Utsman. Quhafah, Abu Quhafah. Ya. Abu Bakarin. Kenapa disebut Abu Bakrin? Itu dalam bahasa Arab namanya kunyah. Apa itu kunyah? Setiap nama yang disandarkan dengan menggunakan abun dan ummun namanya kunyah. Bakar itu artinya fruk. Abu Bakar orang yang datang fruk. Maksudnya orang yang pertama masuk Islam dari golongan laki-laki. Ya, pemuda. Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar bedanya cuma 3 tahun. Ya, beda 3 tahun. Bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Nah, ketemunya sama Rasulullah bin Murrah dan bin Ka'ab. Ya. Mertua Rasulullah. Saya Rasulullah SAW. Ya. Jadi Sayyidina Rasulullah itu nikah itu perintah Allah. Setelah sepeninggal Siti Khadijah, ya, dikasih gambaran. Nanti nih tanda-tandanya seperti ini, fotonya gambarnya begini. Ini yang akan jadi istri engkau wahai Rasul. Sama Jibril datang gitu. Nah itu tanda-tanda adalah ada dalam Siti Aisyah. Ya. Dan Siti Aisyah mendapatkan salam dari Jibril. Kalau Siti Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Itu bedanya. Maka istri Rasulullah yang paling afdal adalah Khadijah. Ya. Istri pertama memberikan keturunan, ya. Nah, istri yang mulia yang kedua adalah Aisyah, putri Abu Bakar, mertua. Ya, makanya Rasulullah mertuanya. Alimah, perempuan ini disebut Alimah. Siti Aisyah disebut Alimah. Kenapa disebut Alimah? Karena banyak hafal hadis. Rasulullah menyampaikan hadis-hadis. Jadi kalau sahabat-sahabat sepeninggal Nabi itu nanya sama Siti Aisyah, bagaimana Rasulullah, apa sikap Rasulullah tentang ini? Jawab Siti Aisyah. Banyak kuat hafalannya, ya, ribuan hadis hafal. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini sahibuhu fil ghar, diabadikan dalam Al-Quran, yang menemani Nabi hijrah dan tidur di gua Thur. Tidur di situ. Ya, Sayyidina Abu Bakar itu digigit ular. Ada satu lubang ditutup sama Sayyidina Abu Bakar. Ya, supaya Rasulullah saking mau melindungi Rasul jangan sampai ada binatang. Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar nahan ular itu, bisanya nangis nggak kuat, netes kena wajah Rasul. Tahu Rasul, kenapa? Nanti diriwayatkan yang lucu, ternyata ular itu diam di gua Thur itu nunggu Nabi Muhammad, pengen melihat wajah Rasul. Ditutup dia marah. Ada riwayat Sayyidina Abu Bakar meninggal karena bisa itu. Ya. Insyaallah semuanya sejarah, ya. Habibuh wa sadiquh, kekasih, orang yang cinta sama Nabi Muhammad, temannya Nabi Muhammad, ya. Sayyidina Abu Bakar suatu hari lagi dalam keadaan bersama Rasulullah, datang lapar. Ya Rasulullah, aku mau permisi ke rumah, aku mau makan dulu. Baru makan sedikit, teringat wajah Nabi Muhammad, balik lagi. Kata Rasulullah, kenapa engkau balik lagi? Aku bisa gila ya Rasulullah, aku selalu rindu sama engkau, ingin melihat, aku tidak bisa jauh. Itu lihat Sayyidina Abu Bakar, ya orang cinta tuh,
dari kalangan sahabat ya, bukan dari kalangan keluarga. Sayyidina Ali kan udah keluarga, sepupu, mantu lah. Ini sahabat, ya, tidak ada jauh hubungan darahnya, ya, mertua tapi hubungan jauh. Nah, orang yang contoh dalam mencintai Nabi Muhammad dari orang yang jauh adalah Sayyidina Abu Bakar. Dia infakkan seluruh hartanya. Apa yang kau tinggalkan untuk anak keluargamu, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah. Aku tidak meninggalkan apa-apa untuk anak keluargaku kecuali Allah dan Rasulnya. Ditanamin. Ini buat Allah dan Rasul. Cinta, ditanamin cinta sama keluarga. La qarabatu Rasulullah ahabbu an asila ila qarabati ahabbu min asila ila qarabati. Aku lebih ingin menyambung tarik tali hubungan kekerabatan kepada keluarga Rasulullah lebih daripada keluargaku sendiri. Jadi disebabkan nggak bisa ditandai sama sahabat yang lain. Sayyidina Umar datang setengah hartanya dikasih, tapi Sayyidina Abu Bakar seluruhnya. Yang ditinggalin buat anak keluarga apa? Allah wa Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dalam hadis itu ada perkataan Sayyidina Abu Bakar, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Bukuatlah hubungan yang dekat kepada Nabi Muhammad dengan mencintai keluarganya. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi jangan bilang Sayyidina Abu Bakar ini apa? Tidak mencintai keluarga, Nabi, adik-adik. Abu Bakar cinta. Rasulullah ini manusia yang paling berhasil mendidik keluarga, mendidik murid, mendidik masyarakat. Rasulullah manusia yang paling. Kalau Rasulullah nggak berhasil, yang lain siapa yang mau berhasil? Tidak ada yang dibanggakan begitu. Yang paling berhasil mendidik keluarga ya Nabi Muhammad, yang lebih berhasil mendidik murid ya Nabi Muhammad, mendidik masyarakat menjadi memimpin sebuah negara ya. Nabi Muhammad. Dibaiat. Nah, Sayyidina Abu Bakar dibaiat di hari Rasulullah dicabut rohnya. Ini wafat hari Senin ya, Rasulullah lagi masih dimandiin ya, kita ya di Saqifah Bani Sa'idah namanya. Saqifah ini Ansor orang Muhajirin apa kayak mau perang gitu, angkat pemimpin demo istilahnya ya. Ini ya. Akhirnya Sayyidina Umar menengahi, dari kami Muhajirin khalifah, dari kalian Ansor menteri-menteri. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar, aku membaiat Abu Bakar. Dibaiat sama Sayyidina Abu Bakar pertama, lalu diikuti oleh sahabat-sahabat lain. Sayyidina Ali masih mandiin Rasulullah. Siapa yang mandikan Rasulullah? Cuma 6. Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Gusam, Fadl, Zaid, Usamah bin Zaid, sama Syikran. Siapa yang menghafal 6 orang yang membandikan Rasul dijaga dari penyakit mata. Ini kan apa namanya, sejarah Sunni ya, kita baca sejarah Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang penting Sayyidina Abu Bakar dibaiat hari itu ya. Kekhilafahannya menjadi khalifah hanya berwaktu 3 tahun 20 hari 3 tahun 20 hari jadi khalifah. Dia meninggal karena racun. Cuma satu-satunya khalifah yang meninggal karena racun adalah Abu Bakar. Jumadil Akhir ya, tahun 13. Rasulullah 11 yang tahun 13. Usianya 63 tahun 1 bulan. Ya, Rasulullah usia 63 tahun ini juga sama, 63 tahun wafatnya, 3 bulan. 1 bulan. Disolatkan oleh Sayyidina Umar, dikuburkan di samping Rasulullah. Nah, Rasulullah itu begini kuburannya. Ini apa?
kepalanya Rasulullah, ini kakinya. Nah, Sayyidina Abu Bakar dikubur di belakangnya, di bawah kakinya Rasulullah. Ya, nanti Sayyidina Umar bin Khattab di belakang, di bawah kaki Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita kalau ziarah Rasulullah salam ke Rasulullah, terus salam sama Sayyidina Abu Bakar, salam sama Sayyidina Umar. Disolatkan oleh Sayyidina Umar, dikubur di samping Rasulullah di rumahnya Siti Aisyah. Karena itu rumahnya Siti Aisyah. Ya, sebenarnya berdekatan, ini rumah Sayyidina Ali, ini rumah Siti Aisyah bersama Rasulullah. Nah, ini dikubur di sini. Ya, Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar dikubur masih di rumahnya juga. Sayyidina Utsman di rumahnya juga. Ya, pas Sayyidina Utsman meninggal dikubur, dikasih pembatas. Karena kali ini Rasulullah suami, ini bapak, bukan muhrim, artinya muka. Misalnya buka kerudung, buka, lihat, ada masalah. Sayyidina Umar dikubur di situ, Siti Aisyah menutup aurat, berani, karena bukan ada hubungan. Ya, diracun fil khazirah. Ya, khalifah yang mati diracun pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Umar bin Khattab, sedikit kita ceritakan Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Khirt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, nanti ketemu sama nabinya di Lu'ay. Ya, Rasulullah keturunan Lu'ay juga. Ini Sayyidina Umar juga keturunan Lu'ay. Halifil Mihrab, diberi gelar Halifil Mihrab, bersumpah di mihrab. Mihrab itu tempat sholat. Ya, An-Natiq bis-shawab, selalu berucap dengan kebenaran. Jadi nanti pas Sayyidina Umar mengucapkan sesuatu, turun ayat bersama, cocok dengan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Ya, Allah memuliakan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Ya, dan merendahkan syaitan dan pasukannya. Ya. Ibunya bernama Hantamah. Hantamah apa Hantimah nih? Ya. Binti Hashim bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Ya. Dilahirkan Sayyidina Umar bin Khattab tahun gajah, tahun 13 daripada tahun gajah. Jadi bedanya berapa tahun sama Rasulullah? 13 tahun. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar beda 3 tahun, ini 13 tahun. Diriwayatkan bahwasanya beliau berkata, ya, ulidtu qabla harbul Fajjar al-Azam bi 4 sinin. Allah, aku dilahirkan sebelum perang Fajjar yang terbesar 4 tahun. Dibaiat menjadi khalifah di waktu hari meninggalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal, ya, dibaiatlah Sayyidina Abu Bakar atas wasiat Abu Bakar. 13 Jumadil Akhir, ya, tahun 52 Hijriah. Ya, enggak, maksudnya umur beliau menjadi khalifah saat itu usia 52 tahun 1 bulan. Menjadi khalifah 10 tahun 6 bulan. 10 tahun 6 bulan 4 hari. Berarti kalau sekarang kayak 2 periode Jokowi ini, 5 tahun tambah 5, 10 tahun. Nah, Sayyidina Umar masa kepemimpinannya 10 tahun 6 bulan 4 hari. Dibunuh oleh Abu Lu'lu, yang membunuhnya dia adalah Abu Lu'lu, ya. Budaknya Mughirah bin Syu'bah, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Hari Rabu Zulhijjah tahun 23 Hijriah. 23 Hijriah. Umur beliau sama 63 tahun. Di Rasulullah 63 tahun wafat, Sayyidina Abu Bakar 63 wafat, Sayyidina Umar 63 tahun wafat. Dan Sayyidina Utsman yang panjang umurnya.
disolatkan oleh Suhaib Ar-Rumi. Yang menyolatkan Sayyidina Umar siapa? Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dikuburkan di rumahnya Aisyah, ya. Wa munzu qata tada'da, apa? Ada pulpen? Wa munzu qatla, ada di sini. Ya. Ini saya kalau ada kata-kata dalam kitab yang nggak saya tahu, saya garis bawahi supaya nanti di rumah dilihat. Kalau itu tuh mungkin goncang, ya. Karena Sayyidina Umar adalah membawa wibawa, ya. Wibawa. Sedikit udah selesai ya. Berapa tadi? Sayyidina Abu Bakar 3 tahun. 3 tahun 20 hari. Ya, tulis. Harus tulis ini. Masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Berapa? 3 tahun 20 hari. Nah, Sayyidina Umar 10 tahun 6 bulan. 6 bulan. 10 tahun 6 bulan berapa? 10 tahun 6 bulan 4 hari ya, 4 hari. 4 hari. Nah, Sayyidina Utsman sekarang. Utsman bin Affan bin As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, ketemu sama Rasulullah di Qusay. Semuanya dari keturunan ya, Qusay. Ibunya Sayyidina Utsman namanya Arwa bin Kariz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Ketemu di Abdul Manaf ya, masih keluarga. Wa ummuha Ummul Hakam Bayda ammatun Nabi. Arwa ini ibunya Sayyidina Utsman namanya Arwa. Arwa punya ibu adalah tantenya Rasulullah. Ya, namanya Bayda. Nah, Bayda, Rasulullah punya tante namanya Bayda, ya. Dan Utsman adalah mantu Nabi Muhammad. Tadi kawin dengan Zunnurain sama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Wahidul Ashraf, dan salah satu orang yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Orangnya pemalu. Istahiyat malaikatur rahman, sampai malaikat langit itu malu sama Sayyidina Utsman. Karena dia pemalu, malaikat juga pemalu. Saking malunya itu, nutup aurat, nggak berani, pemalu. Mukanya Sayyidina Utsman kelebihannya. Jadi Sayyidina Ali diberi jiwanya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar diberi ruhnya Rasulullah. Sayyidina Umar dikasih akalnya Rasulullah. Sayyidina Utsman dikasih rasa malunya Rasulullah. Dia menyediakan apa? Jaisul Ashrah. Kita kemarin baca sejarah tuh. Dia biayain tuh peperangan tuh, ya, danain tuh. Sampai 100%, 90% dari Sayyidina Utsman tuh perang apa tuh? Ya. Banyak utamaannya. Orang kaya yang tidak pelit yang jelas ya. Di baiat beliau tahun hari Rabu bulan Muharram tahun 24 tahun 24 Hijriah, ya. Usianya 69 tahun, udah usia 69, ya. Setelah wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 3 hari. Jadi wafat Sayyidina Utsman 3 hari dibikin Majlis Syura. Majlis Syura itu 6 orang yang bermusyawarah, voting, ya. 4-2, ada Sayyidina Ali di situ. Akhirnya menang Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menjadi khalifah yang ketiga. Kehilafahannya
11 tahun, 11 sanah wa 11 syahran, ya. 11 tahun, 11 tahun, ya, 11 tahun, 11 bulan, hampir 12 tahun berarti. Ya. 11 tahun, 11 bulan, 29 hari. 29 hari. Lihat nih. Sayyidina Abu Bakar 3 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Utsman 11 tahun. Berarti hampir 24 tahun. Sayyidina Ali nanti sisanya. Sayyidina Ali berarti kira-kira 5 tahun, 5 bulan, 6 bulannya Sayyidina Hasan. Jadi Rasulullah menyatakan khilafati 30 sana. Khilafah yang jujur itu 30 tahun umur. Sepeninggal Nabi. Itu dihitung. Jadi khalifah itu yang benar 25. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali. Ini baru. Ini kalau dihitung hampir 25 tahun. Sayyidina Ali sisanya 5 tahun. Terbunuh hari Jumat 12 Zulhijjah, ya, usia tahun 35 Hijriah, ya, usia 80 tahun. Ada menyatakan usianya lebih daripada 80 tahun. Jadi usia panjang nih. Nah, yang tadi kan 63 semua. Rasulullah 63, Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Utsman 80 lebih. Yang membunuh Sayyidina Utsman siapa? Abdurrahman bin Adis, nah, Al-Misri, ya, dan Tujib. Terbunuh Sayyidina Utsman. Saat itu yang apa? Yang membukukan Al-Quran pertama adalah Sayyidina Utsman, ya, walaupun itu dibantu oleh Sayyidina Ali dan lain-lain, ya, dan akhirnya dinisbatkan disebut Mushaf Utsmani, Quran Utsman. Nah, itu pas dibunuh darahnya itu mengalir ke Al-Quran itu. Jadi dia lagi sedang baca Al-Quran rupanya, ya, ya, fi hijri, terbunuh dan mushaf di kamarnya mengalir darah, ya, di Al-Quran tersebut. Radhiyallahu anhu wa an kulli sahabat ajma'in. Nah, ini baru cerita tentang putri Rasulullah dan khalifah, ketua dan mantu. Nah, baru nanti kita cerita minggu depan insyaallah. Antis ini suatin wafatul Mustafa, baru istri-istrinya Nabi, ya. Segitu aja dulu, ya. Sayyidina Ali berapa? Ada ya? Nanti Anda cari di bukunya, ya. Masa kekhilafahan Sayyidina Ali 5 tahun sekian, 5 atau 5 bulan, ya. Kalau ini 25 tahun berarti 4 tahun nggak sampai 5 tahun, bahkan 4 tahun 6 bulan kalau nggak salah Sayyidina Ali. Sisanya nanti 6 bulan lagi Sayyidina Hasan bin Ali, ya, setahun 12 bulan, ya enggak? Kurang lebih saya minta maaf. Akhir kalam terakhir kita sama-sama, ya, ucapkan salam sama Nabi dan keluarganya, ya. Assalamualaikum.